Bayangin kalau suatu hari kalian membantu seorang pengemis, lalu tanpa sengaja justru terlibat jauh dalam hidupnya. Sampai akhirnya kalian menikah dengannya, hanya karena kalian percaya pada kebaikan dan takdir. Tapi, gimana kalau 5 hari setelah menikah, semuanya berubah? Gimana kalau lelaki yang kalian kira nggak punya apa-apa, ternyata menyimpan rahasia besar yang bahkan keluarganya sendiri sibuk mencarinya? Masihkah kalian bertahan? Atau justru menyesal karena sudah terlalu cepat percaya? Cerita ini bakal bikin kamu mikir. Apakah cinta harus selalu melihat siapa dia? Atau siapa dirinya sebenarnya? Kalau penasaran, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan menyentuh hati lainnya. Senja baru saja turun ketika Nadia melangkah keluar dari minimarket. 3 hari ini ia berusaha mencari pekerjaan setelah toko tempatnya bekerja tutup mendadak. Uang tabungannya tinggal sedikit. Meski begitu, ia mencoba tetap tenang dan tidak mengeluh. Di depan masjid kecil dekat jalan raya, Nadia melihat seorang pengemis duduk dengan pakaian kusut dan wajah sedikit kotor. Orang-orang lewat begitu saja, beberapa bahkan memandang sinis. Ada ibu-ibu yang berbisik, "Zaman sekarang banyak pengemis pura-pura, hati-hati nanti ditipu," katanya dengan nada mengejek. Nadia mendengarnya, tapi ia malah merasa kasihan. Pengemis itu tampak berbeda. Ia duduk rapi, tidak memaksa orang memberi, hanya menunduk sambil menggenggam sebuah kaleng kecil. Saat mata mereka bertemu, pengemis itu tersenyum singkat. Ada sopan santun di matanya, seperti seseorang yang dulu punya kehidupan lebih baik. "Mas, ini." Nadia menyodorkan roti dan air mineral yang baru dibelinya. Pengemis itu terkejut sebentar sebelum menerimanya. "Terima kasih. Saya benar-benar butuh ini." Suaranya lembut dan jelas. Nadia mengangguk. "Tadi ada yang menghina ya? Jangan diambil hati." Pengemis itu tertawa pelan. "Bukan pertama kali, Mbak. Saya sudah biasa dilihat rendah." Nadia diam sejenak. Ada rasa penasaran muncul. "Mas tinggal di mana?" "Tidak jelas. Kadang di pos ronda, kadang di teras masjid." Jawabnya jujur. "Nama saya Ilham." "Nadia." Jawabnya singkat. Ada hening beberapa detik. Mobil-mobil melintas. Lampu jalan mulai menyala. Sebagian orang yang melihat mereka berdua justru memandang sinis, seolah Nadia aneh karena mau berbicara dengan seorang pengemis. Seseorang sampai nyeletuk lantang, "Mbak, jangan terlalu baik, nanti dimanfaatkan." Nadia hanya tersenyum pahit. Ia tahu prasangka orang tak selalu bisa dicegah. Ilham menggenggam air mineral itu kuat-kuat, seolah itu barang mahal. "Kalau Nadia tidak keberatan, boleh saya tanya sesuatu?" "Apa?" "Kenapa mau membagi makanan ke orang asing? Banyak orang yang bahkan tidak mau menoleh." Nadia menarik napas. "Saya cuma tahu rasanya butuh bantuan. Kadang saya juga dianggap rendah dulu waktu kerja jadi kasir. Orang suka meremehkan." Ilham mengangguk pelan. "Saya mengerti." Angin malam mulai terasa dingin. Nadia sebenarnya ingin pulang, tapi entah kenapa ia merasa percakapan itu belum selesai. Ilham seperti menyembunyikan sesuatu di balik sikap tenangnya. "Kalau suatu hari saya bisa membalas kebaikan ini," kata Ilham lirih, "saya akan melakukannya dengan cara terbaik." Nadia sempat tersenyum, tetapi ada rasa aneh di dadanya. Bukan karena jatuh cinta, bukan, tapi lebih ke perasaan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Malam itu, sebelum pergi, Nadia berkata pelan, "Semoga Mas Ilham sehat terus. Jangan menyerah." Ilham menunduk hormat. Gerakannya seperti seseorang yang terbiasa berterima kasih dengan penuh tata krama. Tidak seperti pengemis yang sering ia lihat. Saat Nadia melangkah pergi, seseorang di seberang jalan mencibir, "Kasihan banget, sampai ngobrol sama pengemis segala." Nadia hanya menatap lurus ke depan. Biarlah orang berkata apa. 2 hari setelah pertemuan itu, Nadia kembali melewati masjid yang sama. Ia tak berniat mencari Ilham, tapi ada rasa ingin tahu. Ketika melihat bangku di dekat tembok masjid kosong, ia sempat merasa aneh, entah kecewa atau lega.
ia tak bisa menjelaskannya. Namun beberapa langkah kemudian, ia melihat Ilham duduk di sisi lain, tampak sedang membaca sesuatu. Ya, buku. Bukan koran bekas, bukan juga bungkus makanan. Nadia memperlambat langkah. Ilham seolah tidak sadar ia diperhatikan sampai Nadia benar-benar mendekat. "Kamu baca buku?" tanya Nadia pelan. Ilham tersentak kecil lalu menutup buku itu cepat. "Oh, iya, pinjaman." "Pinjaman dari siapa?" Ilham hanya tersenyum samar. "Teman." Jawaban itu terasa ganjil, tapi Nadia tidak ingin memaksa. Ia duduk sebentar, memberikan 2 roti yang ia beli di diskon sorean minimarket. Ilham menerimanya pelan, seolah takut merusak pemberian itu. Beberapa orang kembali memandang aneh. Bahkan seorang pemuda sempat bergumam sengaja terdengar. "Cewek polos banget, gampang dibohongin." Nadia menelan kesal, tapi ia memilih diam. "Kerjaan sudah dapat?" tanya Ilham tiba-tiba. "Belum. Nanti coba lamar lagi di beberapa tempat." Ilham menatap Nadia dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kalau Nadia bersedia, boleh saya minta tolong sekali lagi?" Nadia mengangkat alis. "Tolong apa?" Ilham menarik napas panjang. Ia terlihat menimbang-nimbang. "Saya ingin menikah." Nadia tersentak. "Apa?" Ilham buru-buru menjelaskan. "Maksud saya, kalau saya ada rezeki, saya ingin menikah suatu hari, dan saya sedang berusaha berubah. Tapi, lalu apa hubungannya sama saya?" Nadia memotong, mencoba tetap tenang padahal hatinya campur aduk. Ilham menunduk, suaranya sangat pelan. "Saya ingin menikah dengan seseorang yang benar-benar tulus. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin hidup baik. Dan saya pikir, orang seperti Nadia mungkin bisa menerima saya." Nadia terdiam. Dunia rasanya berhenti beberapa detik. Ia bahkan sempat berpikir Ilham bercanda, tapi tatapan mata itu terlalu serius. "Kamu bahkan baru kenal sama aku," ujar Nadia akhirnya. Ilham menghela napas. "Saya tahu. Karena itu saya minta maaf kalau terlalu tiba-tiba. Tapi saya ingin jujur sejak awal. Saya tidak punya keluarga dekat yang mengurus saya. Saya takut hidup makin salah tanpa arah. Saya ingin memperbaiki diri, menjalani hidup sesuai ajaran agama. Tapi tanpa pasangan, saya takut terus hanyut." Nadia tidak tahu harus merasa apa. Kagum, terkejut, atau kecewa karena ia malah menjadi tujuan lamaran dari seseorang yang bahkan tidak ia kenal baik? Ilham. Ia berusaha memilih kata. Pernikahan bukan solusi cepat. Ilham menatapnya penuh harap namun tetap hormat. "Saya mengerti, tapi saya tidak ingin menunda kalau itu jalan terbaik." Sepasang perempuan lewat, memandang mereka heran. Salah satunya berbisik, "Ada-ada saja pengemis zaman sekarang. Ngincer perempuan baik-baik." Nadia merasakan darahnya panas, tapi ia tetap diam. Takut membalas justru mempermalukan Ilham. "Aku butuh waktu berpikir," kata Nadia akhirnya. Ilham mengangguk. "Saya tidak berharap jawaban sekarang." Malamnya, Nadia memikirkan semuanya. Ia mencoba menertawai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin menerima lamaran orang asing? Terlebih orang asing itu seorang pengemis. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ilham tidak terlihat seperti peminta-minta yang ingin memanfaatkan. Ada rasa tulus. Ada bahasa yang halus. Keesokan harinya Nadia menceritakan sedikit kepada ibunya. Reaksi ibunya langsung tajam. "Menikah sama pengemis? Nadia, kamu lagi stres atau gimana? Kamu mau hidup sengsara?" Nadia mencoba menjelaskan, tapi ibunya tak mau mendengar. Bahkan kakaknya ikut menyindir. "Dia bukannya bantu kamu dapat kerja, tapi malah minta dinikahi. Keterlaluan banget." Nadia merasa sakit. Ia tahu keluarga ingin yang terbaik, tapi kata-kata itu membuatnya gelisah. Malam berikutnya Nadia kembali lewat masjid. Hanya sekadar ingin memastikan Ilham baik-baik saja. Ia menemukan Ilham duduk menunggu. Atau mungkin hanya kebetulan. "Saya tidak mau memaksa,"
ucap Ilham pelan. Kalau Nadia merasa tidak pantas menerima saya bisa pergi. Tapi saya benar-benar ingin berubah. Saya ingin jadi lelaki yang mampu menjaga. Meski sekarang saya tidak punya apa-apa. Ada jeda panjang. Angin malam membawa suara kendaraan. Tapi hati Nadia seperti terjebak di satu titik. Aku belum bisa jawab, katanya akhirnya. Tapi aku tidak menolak kamu sebagai manusia. Masalah menikah, itu hal besar. Ilham menunduk hormat. Terima kasih sudah mendengarkan. Kata-kata sederhana, namun terasa sangat tulus. Saat Nadia meninggalkan masjid malam itu, ia sadar satu hal, hidupnya mungkin akan berubah, entah ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Tapi ia tidak bisa mengabaikan rasa yang muncul sejak pertemuan pertama. Bukan cinta, tapi rasa ingin memastikan bahwa Ilham bukan sekadar pengemis yang semua orang rendahkan. Ada sesuatu di dirinya yang membuat Nadia belum mampu pergi begitu saja. Seminggu setelah pembicaraan terakhir mereka di depan masjid, Nadia masih memikirkan lamaran Ilham. Ia sendiri heran kenapa pikirannya terus kembali ke lelaki itu. Padahal seharusnya mudah bagi Nadia untuk memutuskan, menolak. Namun setiap kali ia hampir berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti memikirkan hal itu, wajah Ilham muncul, sopan, rendah hati, dan entah kenapa terasa jujur. Suatu sore, ketika Nadia pulang membawa selembar kertas lamaran kerja yang baru ia isi di sebuah toko roti, ia kembali melihat Ilham duduk di tempat biasa. Kali ini bajunya terlihat sedikit lebih rapi, meski tetap kusam karena usia pakai. Nadia mendekat perlahan. "Kamu masih di sini?" tanyanya. Ilham mengangguk pelan. "Saya tidak punya tempat lain." Nadia duduk. Ada hening. Lalu ia berkata, "Aku sudah coba jelaskan ke keluarga, tapi mereka langsung menolak." Ilham tidak terkejut. "Saya sudah menduga." Nadia menarik napas panjang. "Mereka pikir kamu cuma mau manfaatkan keadaan aku yang lagi susah." Ilham menatap Nadia sebentar. Tatapannya sayu tapi tidak marah. "Kalau saya boleh jujur, saya takut sekali orang berpikir seperti itu. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Saya memang tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan." Kata-kata itu menancap dalam. "Aku butuh waktu lagi," sahut Nadia, pelan. Ilham mengangguk lagi, tapi kemudian ia berkata sesuatu yang membuat Nadia terdiam lebih lama dari biasanya. "Kalau Nadia menolak pun, saya tetap ingin mendoakan yang terbaik. Saya cuma ingin menikah karena takut hidup makin jauh dari kebaikan. Saya ingin berubah bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk masa depan." Ada jeda aneh, sesuatu yang membuat hati Nadia bergetar. Pada malam yang sama, Nadia kembali berdebat dengan ibunya. Kali ini suaranya meninggi. "Nadia, kamu terlalu baik sampai tidak bisa membedakan mana orang yang pantas dan tidak," bentak ibunya. "Bu, aku bukan bilang mau nikah sekarang. Tapi kamu mikirin, kan? Itu saja sudah salah." Kakaknya menambahkan dengan nada sinis, "Kalau kamu sampai beneran terima, jangan harap kami bisa bantu apa-apa nanti." Nadia memilih diam, hatinya panas, tapi juga sedih. Ia bukan membela Ilham sebagai calon suami, ia hanya ingin keluarganya melihat manusia tanpa langsung menghina. Namun nyatanya, mereka tidak peduli. Besoknya, Nadia kembali merasa ada dorongan kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Ia pulang lebih cepat dan mendatangi masjid sore hari. Saat menemukan Ilham, nadinya berdegup. Aku sudah pikirkan." Ilham menoleh, menunggu. "Aku bersedia. Tapi aku punya syarat," kata Nadia akhirnya. "Pernikahan ini karena Allah, bukan karena pelarian atau kasihan. Kalau suatu hari kamu menemukan alasan lain selain itu, lebih baik kita tidak usah menikah." Ilham menunduk. Matanya tampak berkaca. "Saya berjanji, Nadia, tidak ada alasan lain selain ingin hidup baik." Mereka menikah 2 minggu kemudian. Tanpa pesta, tanpa undangan, hanya 2 saksi, seorang penghulu dari masjid, dan cincin murah yang Nadia beli dengan sedikit uang simpanannya. Ibunya menolak datang, begitu pula kakaknya. Namun anehnya,
Pada hari pernikahan itu, Nadia merasa tenang. Bukan bahagia seperti pengantin baru yang penuh bunga dan foto, tapi ada rasa damai yang sederhana. Seolah ia baru melangkah masuk ke halaman baru yang ia sendiri belum tahu akan seperti apa. Ilham, dengan pakaian sederhana yang disetrika seadanya oleh marbot masjid, tampak gugup sekaligus bersyukur. Setiap kali ia menatap Nadia, selalu ada rasa hormat yang begitu kuat, seakan ia melihat seseorang yang jauh lebih mulia darinya. Selepas akad, seorang ibu yang tadi lewat sempat berkomentar sinis. "Ya ampun, nikah sama pengemis betulan? Hati-hati aja nanti menyesal." Nadia tidak menanggapi. Ilham menunduk, seolah berusaha menyembunyikan rasa sakit. Namun ketika mereka mulai berjalan meninggalkan masjid, Ilham berkata lirih, "Saya mungkin tidak bisa menjanjikan hidup kaya, tapi saya akan berusaha sekuat yang saya bisa." Nadia menatapnya sebentar. "Aku tidak menikah karena mencari kaya, Ilham." Ilham tersenyum samar, seolah perkataan itu jauh lebih besar dari cincin yang melingkar di jari mereka. Di kontrakan sederhana yang baru mereka sewa, Nadia menyadari satu hal. Ia baru saja menulis bab paling aneh dalam hidupnya. Tidak ada pesta, tidak ada restu keluarga, tidak ada masa pendekatan. Hanya sebuah keputusan nekat yang entah akan berakhir baik atau buruk. Tapi malam pertama sebagai suami istri itu tidak berisi romansa seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Justru Nadia tertidur lebih dulu karena lelah, dan Ilham duduk di ruang tamu kecil sambil membaca buku pinjamannya, menyalakan lampu redup supaya tidak mengganggu Nadia. Di sanalah awal kisah mereka yang sebenar-benarnya dimulai. Dan tanpa Nadia sadari, justru di malam sederhana itu, rahasia Ilham mulai mendekat pelan-pelan, meski belum terlihat, seperti bayangan yang menunggu waktu untuk terungkap. Hari pertama setelah menikah, suasana di kontrakan terasa canggung. Nadia bangun lebih dulu, membuat teh sederhana dan mie instan untuk sarapan. Ia melihat Ilham masih duduk di ruang tamu, kepalanya tertunduk, seperti tertidur sambil duduk. "Ilham, kamu tidur di situ?" Ilham bangun kaget. "Maaf, aku takut mengganggu Nadia kalau aku gerak di kasur. Jadi aku memutuskan di sini saja." Nadia mengerutkan kening. "Kita sudah jadi suami istri. Kamu tidak perlu merasa seperti tamu di rumah sendiri." Namun meski Nadia mengatakan itu, Ilham hanya tersenyum canggung, lalu tetap menjaga jarak seolah Nadia seseorang yang harus ia hormati berlebihan. Sepanjang hari, Ilham jarang bicara kecuali ditanya. Tapi Nadia memperhatikan sesuatu. Ilham tidak pernah meminta uang atau mengeluh tentang makanan, bahkan ketika Nadia hanya mampu membeli lauk sederhana. Yang membuat Nadia heran adalah satu hal. Tiap malam, Ilham membaca buku tebal, buku yang tidak terlihat seperti bacaan sembarangan. Di samping buku-buku itu, ada catatan kecil berisi tulisan rapi, bukan tulisan orang yang terbiasa hidup di jalanan. Ia menulis seperti seseorang yang pernah terbiasa belajar. Hari kedua, saat Nadia pulang dari wawancara kerja yang kurang meyakinkan, ia mendapati Ilham sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Nada bicaranya berbeda, lebih tegas, lebih cepat, seperti pria yang terbiasa memimpin pembicaraan. Namun ketika Nadia membuka pintu, Ilham buru-buru mematikan telepon itu seolah takut ketahuan. "Kamu ngomong sama siapa?" tanya Nadia pelan. Ilham terlihat bingung sejenak lalu jawab pendek, "Teman lama, cuma tanya kabar." Nada suaranya terdengar ragu, membuat Nadia punya banyak pertanyaan. Hari ketiga, Nadia mendapat kabar dari saudara jauhnya bahwa ibunya masih marah dan tidak berniat datang berkunjung dalam waktu dekat. Nadia pura-pura kuat, tapi sebenarnya sedih. Ilham terlihat ingin menghiburnya, tapi seperti takut melangkah salah. "Maafkan saya, semua ini jadi menyulitkan kamu," katanya pelan. Nadia menggeleng. "Yang penting kita niat baik." Tapi jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah keputusannya terlalu cepat? Hari keempat, sebuah kejadian kecil membuat Nadia semakin heran. Saat ia hendak membuang sampah, ia melihat Ilham membawa kantong plastik besar berisi baju-baju lusuh. Nadia mengira itu bajunya, tapi ia perhatikan ada satu jas hitam yang terlihat mahal, hanya berdebu. "Ini jas siapa?"
Ilham tampak terkejut. Ah, itu cuma pemberian orang, dulu. Nadia memegang jas itu sebentar. Bahannya jelas bukan bahan murahan. Tidak mungkin ini jas yang ditemukan di jalan. Dulu kamu kerja apa? Nadia bertanya lebih hati-hati. Ilham terdiam lama, seolah sedang memilih kata yang paling aman. Dulu, aku ikut orang, bantu-bantu di kantor. Jawaban itu samar, tapi Nadia tidak ingin mendesak. Hari kelima, kejanggalan semakin nyata. Ketika Nadia keluar untuk membeli makanan, ada mobil hitam berhenti di depan gang. Dua pria berpakaian rapi turun dan memperhatikan kontrakan Nadia. Tadi di sini ada yang namanya Ilham. Tanya mereka ke tetangga depan rumah. Nadia yang baru turun dari ojek berhenti mendengar percakapan itu. Tetangga menjawab tidak tahu, tapi Nadia merasa jantungnya berdetak keras. Saat ia masuk, Ilham langsung menutup gorden. "Kamu kenapa?" tanya Nadia. Ilham terlihat benar-benar panik untuk pertama kalinya. "Nadia, kalau suatu hari ada orang mencari saya, tolong jangan bilang apapun. Saya tidak ingin kamu terlibat." Nadia membeku. "Kamu sebenarnya siapa, Ilham?" Ilham menunduk, tidak berani menatap mata istrinya sendiri. "Saya akan jelaskan, tapi belum sekarang. Saya takut Nadia tidak siap." Kata-katanya menggantung seperti awan gelap yang mendekati rumah kecil mereka. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sementara Ilham kembali duduk di ruang tamu, membaca seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi kali ini Nadia merasa berbeda. Ada rasa takut di balik rasa penasaran. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh laki-laki yang dinikahinya hanya karena keyakinan dan rasa kasihan? Ilham bukan sekadar pengemis. Itu semakin jelas. Tapi kalau bukan, lalu siapa dia? Dan kenapa ada orang-orang berdasi mencari dirinya? Dalam gelap, Nadia memejamkan mata, berharap semua ini hanya kecemasan berlebihan. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang bisa mengubah semua yang ia percaya tentang Ilham. Baru 5 hari menikah, tapi babak baru yang jauh lebih besar sudah menunggu di depan pintu. Pagi hari setelah kejadian mobil hitam itu, suasana di kontrakan jadi terasa berbeda. Nadia merasa Ilham seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Ia lebih sering melihat keluar jendela, mendengarkan suara motor lewat. Bahkan ketika Nadia mengajaknya bicara, Ilham terlihat seolah pikirannya berada jauh entah di mana. Nadia berusaha bersikap biasa, tetapi rasa penasaran yang selama ini ia simpan mulai berubah menjadi rasa khawatir. Namun ia tetap menahan diri agar tidak langsung menuduh. Ia ingat janjinya sendiri, bahwa pernikahan ini dijalani karena keyakinan, bukan curiga semata. Sore itu, ketika mereka sedang berbuka dengan menu sederhana, hanya nasi dan telur dadar, suara ketukan pintu membuat keduanya saling berpandangan. Ilham tampak pucat, seperti sudah tahu siapa yang datang bahkan sebelum pintunya dibuka. Ketukan itu terdengar lagi, lebih tegas. Ilham berdiri perlahan, mengambil napas panjang. "Nadia, mungkin ini saatnya." Saat Ilham membuka pintu, dua pria yang kemarin Nadia lihat di gang berdiri di depan pintu. Mereka memakai pakaian formal lengkap. Wajahnya serius namun penuh sopan santun. "Sore, Pak. Kami mencari Ilham," ujar salah satunya dengan nada hormat. Berbeda jauh dari dugaan Nadia yang sempat mengira mereka orang jahat. Ilham mengangguk pelan. "Saya Ilham." Pria itu langsung memberi hormat kecil. "Tuan, kami sudah mencari Anda beberapa hari ini." Nadia membeku. Kata, "Tuan," terasa terlalu besar untuk seseorang yang selama ini dikenal sebagai pengemis. Pria satunya melanjutkan, "Kami diutus keluarga besar untuk memastikan kondisi Anda." "Perusahaan sangat panik, Pak." "Perusahaan?" Nadia memegang pinggir meja agar tidak jatuh. Ilham mengangkat tangan pelan, meminta mereka berhenti bicara. "Saya masih butuh waktu." Salah satu dari mereka menunduk hormat. "Kami memahami, tapi keluarga meminta kami memastikan keselamatan Anda. Jika Tuan butuh sesuatu, kami akan menunggu di luar."
Mereka kembali ke mobilnya, meninggalkan Nadia dan Ilham berdiri dalam keheningan yang sulit dijelaskan. Nadia akhirnya bersuara, "Perusahaan? Keluarga?" Ilham menutup pintu pelan. "Maaf, Nadia. Aku terlalu lama diam." Nadia menarik napas, mencoba menenangkan diri. "Kamu sebenarnya siapa?" Ilham duduk, kepalanya menunduk. "Nama lengkapku Ilham Dharma Saputra. Ayahku pemilik sebuah perusahaan besar di kota. Aku satu-satunya anak laki-laki." Nadia tercengang. Hatinya terasa seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu jadi pengemis?" Ilham menghela napas panjang, memandang lantai seolah itu masa lalunya. "Ada konflik keluarga yang rumit. Aku merasa terjebak dalam hidup yang penuh tekanan, penuh tuntutan. Semua orang memandangku seperti penerus yang tidak boleh salah. Suatu hari aku pergi begitu saja, meninggalkan semuanya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa nama keluarga, tanpa fasilitas, tanpa harta." Ia menatap Nadia dengan mata yang jujur. "Aku ingin menemukan seseorang yang mau menerima aku apa adanya. Bukan karena aku anak siapa." Nadia tercekat. Ia ingin marah karena dibohongi, tapi kata-kata Ilham tidak terdengar seperti kebohongan. "Kenapa kamu tidak bilang sebelum kita menikah?" Suaranya bergetar. Ilham menatapnya dengan kesedihan yang sulit disembunyikan. "Aku takut kamu menjauh. Aku takut pernikahan ini tidak terjadi, dan aku kembali pada hidup yang tidak pernah aku pilih." Nadia merasa dunia memutar terlalu cepat. Ia duduk, memegang kepalanya. "Kamu bilang ingin berubah, tapi ternyata kamu justru kabur dari masalahmu." Ilham menunduk, tidak membantah. "Aku tahu aku salah," ujarnya pelan. "Tapi perasaan tulusku kepada kamu tidak pernah bohong. Aku ingin hidup sederhana karena aku merasa damai ketika aku tidak punya apa-apa." Nadia merasakan campuran emosi, marah, kecewa, terkejut, tetapi juga iba. Selama ini ia menikahi seseorang yang ia kira paling rendah. Ternyata justru seseorang yang selama ini memilih melepaskan segalanya. Nadia bertanya lirih, "Kalau kamu kembali, apa kamu akan meninggalkan aku?" Ilham menatapnya lama sekali sebelum menjawab. "Tidak, aku justru takut kamu meninggalkan aku karena kamu tidak bisa menerima masa laluku." Ada keheningan panjang. Detik-detik terasa seperti menit. Akhirnya Ilham berkata pelan, "Kalau kamu butuh waktu, aku mengerti. Tapi satu hal yang ingin aku bilang. Sejak pertama kali kamu memberi roti di depan masjid, hidupku berubah. Kamu membuatku merasa terlihat sebagai manusia, bukan sebagai pewaris perusahaan." Kata-kata itu sederhana tapi dalam. Nadia merasakan air mata mulai mengalir. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya bingung antara menerima atau menolak kenyataan baru ini. "Malam itu," lanjut Ilham, "aku berjanji pada diriku sendiri, kalau someday aku punya kesempatan, aku akan membalas kebaikanmu dengan cara terbaik. Dan itulah kenapa aku meminta menikah. Aku ingin memulai hidup yang baru, dengan cara yang benar." Nadia menunduk. Ia tidak punya jawaban. Malam itu ia tidur dengan mata terbuka akibat pikiran yang tidak berhenti. Sementara Ilham, untuk pertama kalinya sejak menikah, tidak menyentuh buku apapun. Ia hanya duduk, menatap gelap dari jendela kecil kontrakan, menunggu apakah pernikahan yang ia bangun dari kejujuran hati akan runtuh karena kejujuran yang datang terlambat. Sejak malam itu, suasana di kontrakan berubah seperti udara sebelum hujan, tenang, tapi berat. Nadia tidak langsung bertanya apa-apa lagi, karena setiap kali ia mencoba membuka mulut, pikirannya sendiri penuh keraguan, harus percaya atau tidak? Namun satu hal yang tidak bisa ia hindari, ia merasa dibohongi. Bukan soal Ilham berasal dari keluarga kaya, tetapi karena Ilham sengaja menyembunyikan kenyataan itu sampai mereka menikah. Nadia merasa pondasi kepercayaan yang baru saja ia bangun seperti retak sebelum sempat kokoh. Pagi berikutnya, Ilham bersiap keluar lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan baju yang lebih rapi, bukan jas mahal, hanya kemeja lusuh tapi disetrika rapi. "Kamu mau kemana?"
Tanya Nadia pelan. Ilham berhenti sebentar. Aku mau bertemu orang-orang yang kemarin. Ada hal yang harus aku selesaikan. Nadia tidak menahan, tapi tidak juga mengiyakan. Ia hanya mengangguk singkat. Saat pintu tertutup, Nadia duduk di lantai dapur yang sempit. Merasa rumah yang kecil itu tiba-tiba terlalu kosong. Siang harinya, dua pria yang sebelumnya datang kembali muncul. Tetapi kali ini mereka tidak langsung mengetuk. Nadia yang sedang menyapu halaman kecil kontrakan melihat mereka dari jauh. Dan salah satunya mendekat dengan sopan. "Ibu Nadia, ya?" Tanyanya hati-hati. Nadia mengangguk. "Kami mohon maaf. Kedatangan kami mungkin membuat ibu tidak nyaman. Kami hanya ingin memastikan Tuan Ilham dalam keadaan baik." "Tuan Ilham? Tolong jangan panggil dia begitu di depan saya," ujar Nadia. Suaranya terdengar lebih kasar dari niatnya. Pria itu tampak terkejut, tapi tetap menjaga nada sopan. "Baik, maafkan kami. Tapi, ada satu hal yang perlu ibu ketahui. Keluarga besar sedang mencari beliau bukan karena marah, tapi karena khawatir." "Khawatir?" Nadia memelototi pria itu. "Kalau mereka khawatir, kenapa membiarkan dia kabur?" Pria itu menarik napas berat, karena mereka tidak menduga ia akan pergi sejauh itu. Tuan Ilham, sejak kecil hidupnya sangat terkekang. Semua orang menempatkan harapan besar di pundaknya. Dan, ia tidak sanggup. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Pria itu melanjutkan, "Kami tahu ibu mungkin marah atau kecewa. Tapi kami berharap ibu mau menahan diri. Tuan Ilham orang baik. Ibu pasti sudah melihat itu." Lalu keduanya kembali ke mobil, meninggalkan Nadia dengan pikiran yang semakin kusut. Sore hari, Ilham kembali dengan wajah lelah. Nadia tidak langsung menghampiri. Ia tetap duduk di ruang tamu, membiarkan Ilham duduk di ujung ranjang. "Kamu bertemu mereka?" tanya Nadia akhirnya. Ilham mengangguk. "Aku bilang aku butuh waktu. Mereka akan menghormati." Tapi ia berhenti sejenak. "Keluargaku ingin bertemu kamu, Dek. Mereka ingin memastikan bahwa kamu benar-benar istriku. Mereka tidak menyangka aku menikah dalam kondisi seperti itu." Nadia menahan nafas, antara takut dan bingung. "Aku belum siap bertemu mereka." "Aku juga," kata Ilham pelan. Keheningan jatuh lagi, dan Nadia merasa seperti berada di ruangan yang makin sempit. Beberapa hari berikutnya, tanpa bisa dihindari, keluarga Ilham benar-benar datang. Bukan seluruh keluarga, hanya ibunya, seorang wanita anggun yang meski berpakaian sederhana tetap terlihat seperti orang berada. Nadia tidak siap. Ia bahkan hanya memakai daster saat mengetuk pintu terdengar. Ilham buru-buru membuka, dan ibunya langsung menatap Nadia dengan campuran kaget dan, entah, mungkin kecewa? "Ini Nadia." Nadia mencoba tersenyum dan menunduk sopan. "Iya, Bu." Ibunya Ilham tidak langsung menerima. "Ilham, kamu menikah tanpa bilang, tanpa keluarga, tanpa apapun." Ilham memandang ibunya dengan mata yang sangat lelah. "Saya melakukan apa yang menurut saya benar. Kamu hidup miskin di sini. Kamu tinggalkan keluarga begitu saja. Dan sekarang kamu menikah dengan perempuan yang bahkan keluarga kamu tidak kenal." Ucapan itu menampar hati Nadia tanpa disentuh. Ilham menatap ibunya. "Nadia bukan masalah, Bu. Saya yang bermasalah." Ibunya akhirnya menatap Nadia. Tatapannya sedikit melunak. "Kamu, apakah benar mencintai Ilham?" Nadia tersentak. "Cinta?" Kata itu terlalu cepat bahkan untuk dirinya sendiri. Namun ia tidak ingin terlihat ragu. "Aku menerima Ilham apa adanya," jawab Nadia perlahan. Ibunya terdiam lama, lalu berkata, "Aku hanya ingin anakku bahagia. Tapi bahagia bukan berarti kabur dari tanggung jawab." Malam itu, setelah ibunya pulang, Ilham berkata pelan, "Kalau kamu ingin berpisah, aku tidak akan menyalahkanmu." Nadia seperti tersengat. "Kenapa kamu bicara begitu?" "Karena aku tidak ingin hidupmu tertekan karena masa laluku. Aku tidak ingin kamu menjadi korban pilihan hidupku."
Nadia menarik napas panjang, menahan perasaan yang campur aduk. Ilham, aku belum menyerah. Aku hanya butuh waktu. Ilham menatap Nadia dengan mata berkaca. Terima kasih. Malam itu, Nadia sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal dua hati yang bertemu, tapi juga dua masa lalu, dua dunia, dua luka yang harus dipertemukan. Ia belum tahu apakah bisa menghadapi semuanya. Tapi untuk saat ini, ia memilih bertahan. Meski hatinya masih bertanya, apakah ia kuat? Atau justru pilihannya menikah dengan seorang pengemis yang ternyata pewaris perusahaan besar akan menjadi kesalahan terbesarnya? Sejak kedatangan Ibu Ilham, rumah kontrakan mereka seolah menjadi dua dunia yang saling tarik-menarik. Nadia mencoba tetap menjalani hari seperti biasa, masak sederhana, bersih-bersih, mencari lowongan pekerjaan, tetapi pikirannya terus kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah ia mampu menghadapi tekanan keluarga Ilham? Ilham sendiri tampak makin murung. Ia jarang bicara dan lebih sering termenung di depan jendela. Kadang Nadia melihatnya seperti orang yang sedang melawan dirinya sendiri. Suatu sore, ketika Nadia selesai mencuci baju, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ternyata salah satu pria yang pernah datang kembali muncul. Ia memberikan sebuah amplop tebal. Ini dari pihak keluarga, katanya sopan. Nadia langsung curiga. Ini apa? Biaya hidup sementara. Tuan Ilham tidak perlu sulit. Nadia langsung menolak. Wajahnya memerah. Maaf, kami tidak membutuhkan uang. Kami bisa hidup dengan cara kami. Pria itu menunduk hormat. Baik, kami hanya menjalankan amanah. Setelah pria itu pergi, Nadia masuk ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak ingin Ilham merasa rendah, tapi ia juga tidak ingin terlihat seperti menantu yang menolak kebaikan. Ilham hanya terdiam, memperhatikan amplop yang ditaruh Nadia di meja. Terima kasih sudah menolak, katanya lirih. Nadia menatapnya. Aku tidak ingin kamu merasa aku menikah karena uangmu. Itu bukan alasan aku di sini. Ilham menarik napas panjang, seperti menahan beban besar yang tidak ingin diletakkan. Beberapa hari setelah itu, Ilham dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang sama sekali tidak Nadia kenal. Seorang pria usia 40-an datang sambil membawa berkas. Tuan Ilham, katanya, direksi dan beberapa investor ingin Anda kembali. Posisi Anda penting untuk perusahaan. Jika Anda tidak kembali, perusahaan mungkin mengalami masalah besar. Nadia mendengar percakapan itu dari dapur. Kata-kata penting dan perusahaan terus terngiang di kepalanya. Ilham menggeleng pelan. Saya belum siap. Beri saya waktu. Pria itu tampak kecewa namun tetap sopan. Saya berharap Anda bisa mempertimbangkan. Banyak orang bergantung pada keputusan Anda. Saat pria itu pergi, Nadia mendekat perlahan. Apa maksudnya perusahaan bergantung padamu? Ilham memejamkan mata sebentar sebelum menjawab. Aku bukan hanya anak pemilik perusahaan. Nadia, ayahku sudah merasa tidak sanggup mengelola semuanya. Para direksi sudah lama menunggu aku mengambil alih. Dek, kata-kata itu seperti membuka tirai besar yang selama ini menutupi kenyataan. Dan kamu kabur. Suara Nadia bergetar. Ilham menunduk. Aku tidak ingin hidupku dipaksa. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Nadia tidak menyalahkan, tapi ia mulai mengerti beratnya beban Ilham. Malam itu, Nadia berdiri di halaman kecil kontrakan. Angin malam dingin menusuk, namun pikirannya lebih dingin lagi. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan antara masa lalu Ilham dan masa depan mereka yang belum jelas. Saat Ilham keluar menyusulnya, ia berkata pelan, Nadia, aku tahu ini berat untukmu. Nadia menunduk. Yang berat bukan siapa kamu, tapi bagaimana aku harus menghadapinya. Ilham diam sesaat, lalu berkata dengan suara sangat jujur, kalau aku harus memilih antara kembali ke perusahaan atau tetap di sini bersamamu dalam hidup sederhana, aku akan memilih tetap bersamamu. Nadia terkejut. Kamu serius? Ilham mengangguk. Matanya tajam namun sendu. Aku memilih pernikahan ini.
Aku tidak peduli harta, jabatan, bahkan warisan. Yang aku takutkan hanya satu, kehilangan kamu karena kamu salah paham." Nadia terdiam. Kata-katanya terasa seperti sesuatu yang sudah lama ia tunggu, tapi juga membuat dadanya sesak. "Ilham," Nadia menatap suaminya. "Aku tidak ingin menjadi alasan kamu memutus hubungan dengan keluargamu. Itu bukan cinta. Itu lari dari masalah." Ilham menggeleng pelan. "Aku tidak lari. Aku hanya ingin menjalani hidup yang aku pilih sendiri." Tapi hidup berdua juga berarti menghadapi kenyataan, bukan hanya kabur dari masa lalu, jawab Nadia pelan, namun tegas. Kali ini Ilham terdiam lama. Ucapan Nadia tidak salah. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Ibunda Ilham mengirim pesan, meminta Ilham pulang minimal untuk berdiskusi. Para direksi terus mengirim kabar melalui orang suruhan. Bahkan media mulai mencari tahu keberadaan pewaris perusahaan itu. Nadia mulai khawatir bukan hanya soal Ilham, tapi soal privasi hidup mereka. Suatu malam, Ilham duduk sendirian di ruang tamu, memegang buku yang biasanya ia baca, namun kali ini tidak dibuka. Ia menatap halaman kosong, seperti menatap masa depan yang tidak jelas. Saat Nadia mendekat, Ilham berkata dengan suara rendah, "Aku siap kembali ke keluargaku, tapi bukan untuk mengambil alih perusahaan. Aku ingin bicara baik-baik. Aku ingin mereka tahu bahwa aku menikah karena aku ingin berubah. Aku ingin mereka menghormati itu." Nadia mengangguk pelan. "Kalau begitu aku ikut." Ilham tampak terkejut. "Kamu yakin?" "Aku istrimu, Ilham. Kalau aku terus sembunyi, kapan aku bisa berdiri di sampingmu?" Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Ilham terlihat seperti seseorang yang menemukan pijakan. Ia menggenggam tangan Nadia, pelan namun mantap. "Terima kasih, karena tidak meninggalkan aku dalam keraguan." Malam itu, Nadia sadar sesuatu. Dalam setiap pernikahan, ada saat ketika rasa takut harus diganti dengan keberanian. Dan malam itulah awal keberanian mereka. Bukan untuk hidup mewah, tapi untuk menghadapi kebenaran bersama. Meski dalam hati, Nadia tahu tantangan yang sebenarnya belum dimulai. Karena setelah ini, mereka harus berhadapan dengan dunia Ilham yang sesungguhnya. Dan dunia itu jauh lebih besar daripada kontrakan kecil tempat mereka bernaung selama ini. Hari pertemuan dengan pihak keluarga akhirnya tiba. Nadia merasa gugup jauh lebih dari hari pernikahannya dulu. Ia bukan takut karena rumah megah atau kemewahan yang akan ia lihat, tapi takut karena ia merasa seperti akan diuji, bukan sebagai istri pewaris perusahaan, tetapi sebagai perempuan sederhana yang berani memilih jalan yang tidak lazim. Ilham menggenggam tangan Nadia saat turun dari mobil keluarga yang menjemput mereka. Rumah besar yang berdiri megah di depan mereka terasa seperti dunia lain. Pilar tinggi, halaman luas, tanaman tertata rapi, dan penjaga keamanan di beberapa sudut. Nadia sempat menarik napas panjang. "Aku merasa seperti masuk ke film," gumamnya. Ilham tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu takut. Kamu istriku." Di ruang tamu besar, Ibunda Ilham menunggu bersama beberapa keluarga inti. Nada suasana tidak seperti ingin menyalahkan, lebih seperti ingin memahami. Ibunya mempersilakan mereka duduk, lalu memandang Ilham dengan mata yang tidak lagi marah, namun penuh kekhawatiran yang tersimpan lama. "Ilham, kamu tahu kami mencarimu bukan karena ingin menguasaimu," katanya pelan. "Kami takut kehilangan kamu. Kamu anak kami satu-satunya." Ilham menunduk. "Maafkan aku, Bu. Aku pergi karena aku merasa hidupku bukan milikku sendiri." Ibunya mengambil napas dalam, seperti menahan emosi yang lama disimpan. "Kami salah karena terlalu memaksamu. Tapi kamu juga salah karena pergi tanpa bicara." Ilham mengangguk pelan, menerima itu tanpa defensif. Kemudian ibunya menatap Nadia. "Kamu perempuan yang berani. Tidak banyak yang menikahi seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan setelah tahu, kamu tidak pergi." Nadia menunduk sopan. "Saya hanya ingin menjadi istri yang tidak menyerah, Bu." Ibunya mengangguk perlahan,
Seolah kata-kata itu menjawab pertanyaan besar yang selama ini mengganjal. Beberapa direksi perusahaan kemudian memasuki ruang tamu, membawa berkas-berkas. Nadia merasa seperti adegan film berlanjut lagi, tapi kali ini ia duduk lebih dekat dengan Ilham, tidak lagi merasa asing. Direktur utama menjelaskan situasi perusahaan. Ada rencana merger, perubahan besar, dan keputusan penting yang harus dibuat. Mereka meminta Ilham kembali, bukan untuk dipaksa, tapi untuk memilih posisi yang ia inginkan, bukan sekadar pewaris, tetapi pemimpin yang siap secara sukarela. Ilham mendengarkan semuanya dengan tenang, namun di akhir ia berkata, "Saya ingin waktu. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga saya dulu, sebelum menjadi bagian dari perusahaan. Saya ingin memperbaiki yang rusak dulu, terutama antara saya dan ibu saya." Direksi saling pandang, lalu mengangguk hormat. "Kami akan menunggu keputusan Tuan Ilham." Setelah itu, suasana mencair. Ibunda Ilham meminta Nadia bertukar nomor kontak, bahkan mengajak Nadia menginap di rumah besar itu suatu hari. Nadia merasa lega, sekaligus seperti sedang memasuki keluarga baru dengan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum pulang, Ibunda Ilham memeluk Nadia pelan. "Terima kasih sudah menjaga Ilham ketika kami tidak bisa menemukannya." Nadia hampir menitikkan air mata. "Terima kasih sudah menerima saya, Bu." Sepulangnya dari rumah keluarga, Ilham dan Nadia duduk di kontrakan kecil itu dengan suasana berbeda. Bukan lagi rumah yang berat dengan rahasia, tapi rumah yang menghangatkan karena kejujuran akhirnya muncul ke permukaan. Ilham menatap Nadia dengan mata lembut. "Aku belajar satu hal, Nadia. Kebaikanmu di depan masjid itu bukan hanya memberi aku makanan. Kamu memberi aku alasan untuk hidup jujur." Nadia tersenyum tipis. "Dan kamu mengajariku bahwa penampilan tidak pernah menentukan harga diri seseorang." Ilham mengambil tangan Nadia. "Terima kasih sudah bertahan saat semua terlihat salah." Nadia membalas genggamannya. "Terima kasih sudah memilih aku meski kamu bisa memilih hidup jauh lebih mudah." Mereka saling tersenyum. Bukan senyum romantis yang meledak seperti drama televisi, tapi senyum sederhana yang lahir dari perjalanan panjang dan penuh ujian. Beberapa bulan kemudian, Ilham perlahan mulai kembali ke keluarganya, namun tidak meninggalkan Nadia ataupun kehidupan yang sederhana. Ia memilih bekerja sebagai konsultan ringan terlebih dahulu, membangun kepercayaan perlahan, sambil tetap tinggal di kontrakan sederhana bersama Nadia. Ia tidak tergesa-gesa menjadi pewaris perusahaan. Ia ingin menjadi suami yang baik dulu. Dan Nadia, ia mulai diterima keluarganya sendiri setelah ibunya melihat bagaimana Ilham memperlakukan putrinya. Bahkan suatu hari, ibunya berkunjung ke kontrakan kecil itu, membawa makanan, dan untuk pertama kalinya berkata, "Maaf ya, Nak," sambil menatap Ilham. Ilham hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu." Perlahan, semua luka menemukan obatnya masing-masing. Kisah Nadia dan Ilham mengajarkan bahwa cinta bukan ditemukan dalam harta, tetapi dalam ketulusan. Pengemis yang terlihat rendah ternyata menyimpan kisah besar yang tidak pernah disangka. Dan perempuan yang dianggap naif justru menjadi jembatan bagi perubahan besar dalam hidup seorang lelaki. Cinta tidak butuh alasan besar. Kadang hanya butuh satu kebaikan kecil untuk mengubah hidup seseorang selamanya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa share ke teman-temanmu dan lanjut follow untuk cerita-cerita lainnya. Komen juga ya, kamu paling suka bagian mana?